Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an, wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita kembali mendapatkan rezeki perkumpulan yang indah. Kita kembali menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan di tempat-tempat yang baik bersama para ahli surga, bersama perempuan-perempuan solihah, bersama perempuan-perempuan yang membawa kebaikan di dalam keluarganya, yang suaminya kalau mandang bisa senyum-senyum sendiri. Nggih napa mboten, Bu? Yang anak-anaknya bangga punya mamah-mamah yang enggak gampang marah. Nggih napa mboten? Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita selalu dan selalu menjadi hamba Allah Ta'ala, para perempuan-perempuan yang mengikuti jejaknya para perempuan solihah, yang mengambil kesabaran seperti sabarnya Sayyidah Fatimah, yang memiliki ketulusan seperti ketulusannya Sayyidah Khadijah, yang memiliki rasa malu luar biasa sebagaimana Sayyidah Maryam bintu Imran, yang memiliki kesabaran luar biasa laksana Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun atau istrinya Fir'aun, serta memiliki semangat di dalam mencari ilmu seperti semangatnya Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakar. Semoga kita semuanya jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik. Semoga kita semuanya jadi perempuan-perempuan yang baik dunia kita, baik juga akhirat kita. Dan mohon maaf saya tidak mau difoto, Bu. Jangan difoto, jangan di video. Kalau guru sudah terlanjur tolong dihapus. Jadi semua hal yang sekarang ini kita usahakan, duduknya kita, zikirnya kita, ngajinya kita, belajarnya kita, semuanya ingin mencari sesuatu yang bisa menjadi kebaikan yang kita petik di akhirat nanti, menjadi tempat kembali yang indah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi orang tua kita, bagi semua orang yang kita sayangi. Sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dunia, semoga dikumpulkan juga di tempat terindahnya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di dalam bulan mulia, bulan Rajab, salah satu bulan haramnya Allah Ta'ala, salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala-pahala di dalamnya berkali-kali lipat kalau kita kerjakan di hari-hari ini, di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, terutamanya adalah Rajab, pahalanya tidak sama dibandingkan yang kita kerjakan di luar bulan-bulan haram. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa yang puasa Kemis, Jumat, Sabtu nyambung di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta Rajab, maka dikasih pahala oleh Allah Ta'ala setara seperti orang yang puasa 70 tahun. Jadi 3 hari kita puasa, pahalanya kayak orang berpuasa selama 70
tahun. Kita sempatkan, kalau kita cari, kalau masih punya kodok puasa Ramadan, ndang dikodok, ditepak nih atau dipaskan Kamis, Jumat, Sabtu, niatnya kodok Ramadan, pahalanya 70 tahun puasa juga akan otomatis diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala itu maha pemurah, nggak hitung-hitungan Bu. Kalau ngasih sama kita itu nggak pernah hitung-hitungan. Allah ta'ala nggak pernah perhitungan dengan apapun nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Buktinya apa? Buktinya nggak pernah ada bil ataupun bon yang masuk ke rekening kita atau masuk ke dalam tagihan kita, nagih sewanya mata, nagih sewanya telinga, nagih sewanya jantung, nagih sewanya lambung, nagih sewanya usus, tidak ada. Padahal kalau salah satu dari organ ini bermasalah, sarepotan apa mboten? Repot luar biasa Bu. Jenengan telinganya benging misalkan, seharian benging, bingung apa mboten? Bingung, langsung budal ke dokter, langsung berangkat ke THT. Dok, ini kenapa sama telinga saya? Ini kenapa sama telinga saya? Jantungnya bermasalah. Nggak usah pecah, bocor ya Bu. Jantung bocor. Bocornya nggak usah besar-besar, kecil. Satu tusukan jarum. Bingung apa mboten? Bingung. Berobatnya mahal, benerinnya mahal, servisnya mahal, semuanya serba mahal. Kok yang modelnya seperti itu? Yang modelnya perawatan aja loh serba mahal. Jangan kalau pergi ke salon, napa niku? Facial, krimbat, terus pedicure, manicure, niku ada yang murah napa mboten? Tidak ada yang murah. Saya baru tahu harganya kemarin. Adik saya tak suruh berangkat ke salon, sekali nyalon habis 300.000. Wis ndak ritek wis. Sekali nyalon habis 300. Semahal itu ternyata. Ini perawatan, ini bentuknya perawatan, bukan pengobatan. Dah oleh pengobatan. Dah neo ini berapa bahasa Indonesia? Apalagi kalau pengobatan. Ini kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mau hitung-hitungan sama kita, mau hitung-hitungan sebagaimana manusia hitung-hitungan dengan kita. Ini orang nggih teko awake dhewe. Mau beli di mana, mau minjem di mana, mau nyewa di mana, mau dapatnya dari mana, ndak karu-karuan Bu. Maka syukurnya harus dibesarkan. Kita besarkan syukur kita. Alhamdulillah dikasih sehat, alhamdulillah dikasih waras, alhamdulillah dikasih bisa ngelihat, alhamdulillah bisa dikasih dengar. Cara syukur pakai lisan dengan alhamdulillah, cara syukur pakai perbuatan dengan menggunakan semua yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang diminta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya hidupkan manusia, saya kasih kesempatan mereka untuk jalan, saya kasih kesempatan mereka untuk melihat, saya kasih kesempatan mereka untuk mendengar, saya kasih kesempatan mereka untuk berjalan. Semua itu tujuannya agar mereka jadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak pernah pengen mereka ini jadi hamba-hamba yang menghabiskan usianya hanya untuk makanan, hanya untuk pakaian, hanya untuk kendaraan, hanya tentang perkara-perkara duniawi. Tidak ada yang Allah Ta'ala inginkan seperti itu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Ta'ala tidak pengen mereka mati-matian nyari rezeki, tidak pengen Allah Ta'ala. Karena kalau sudah bahas tentang
rezeki. Di ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha huwar razzaq. Ketahuilah wahai manusia, Allah Ta'ala lah sang pemberi rezeki kepada kita semuanya. Rezeki kita sebelum kita lahir wis dicepakne kalih Gusti Allah. Rezeki kita setelah kita lahir pun juga sudah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Jenengan ketika masih berada di perut ibunya jenengan, ada bayi di dalam perut itu profesinya jadi tukang jahit wonten apa mboten? Neng gone jero mana di dalam perut wis ngene. Nggih, ketika di USG oh lagi jahit anaknya. Keluar bawa bordilan. Nggih, tawa langsung. Siapa yang mau beli bordilan saya harganya sekian-sekian? Enggak ada, Bu. Bahkan dikatakan ketika bayi berada di dalam perut itu nggih, enggak ngadep, istilahnya dibikin sama Allah Ta'ala itu ngadepnya membelakangi depan. Jadi enggak ngadep depan tapi ngadep belakang. Biar apa? Biar aroma-aroma ndak enak dari proses makanan yang dimakan oleh orang tuanya ini enggak tercium oleh si bayi tersebut, ndak bikin dia itu terganggu. Kok awake dhewe panggah ngresula masalah rezeki. Nggih, kok kita mati-matian kerja sampai ndak inget sholat, kerja sampai ndak inget ibadah, kerja sampai nggak sempet ngaji, kerja mikirin pekerjaan sampai seakan-akan akan kalau ndak kerja atau dia itu ndak seperti itu. Kalau misalkan dia itu ndak kerja dari pagi sampai petang itu seakan-akan dunianya akan runtuh. Nggih. Hewan-hewan yang ndak punya profesi apa-apa aja, yang ndak pernah sekolah, yo ndak kursus, yo ndak les, dijatah semuanya sama Allah Ta'ala. Nggih, ndak ada yang kelupaan rezekinya, ndak ada yang Allah Ta'ala pernah lupa. Oh lupa ngasih rezeki yang di langit. Nggih, ngasih rezeki burung-burung kelupaan. Nggih, jenengan kalau mau mikir Bu, nggih, harusnya yang bisa ngresulo tentang masalah rezeki karena sulitnya mencari rezeki itu adalah seekor cicak. Jenengan tahu cicak? Cicak di dinding gitu, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Cicak niki nggak punya sayap Bu. Cicak itu nggak bisa terbang. Rezekinya dia, makanannya dia, semua yang bisa terbang. Semua yang bisa terbang, nyamuk, lalat. Dan ini oleh jenengan harus dapat rezeki semacam itu. Kita di bumi, rezekinya di Mars misalkan. Daganganku payune nang nggone Mars atau di Pluto atau di di belahan bumi yang lainnya. Di belahan bumi yang lainnya. Enggak, rezekinya kita di depan mata. Rezekinya kita ada di sekitaran kita. Jenengan nanam lombok, keluar di terasan rumah, ditoto, dijejer-jejer lomboke, ditulisi sekilo sekian ribu. Insya Allah ada orang lewat. Bu, kalau segini boleh apa enggak? Kalau segini boleh apa enggak? Rezeki kita di depan mata. Yang beli sesama manusia. Dodol opo insyaallah payu neng Tulungagung niki. Sing penting kita mau obah. Yang penting kita itu mau berusaha. Insyaallah bakalan laku. Kalaupun misalkan kita bukan seorang pedagang, jenengan yang kerja, oh saya bisa mijet, jenengan tawa-tawa. Ayo siapa yang mau tak pijeti? 1 jam berapa? 50.000 misalkan gitu. Jenengan share di majelis An-Najah, saya tukang pijet, saya bisa mijet. Siapa yang mau order silahkan, buka list-listannya. Hari ini ibu ini, hari ini ibu ini, hari ini ibu ini. Payu insyaallah. Jenengan berkomunitas, jenengan berteman, jenengan kenal satu sama lain. Insyaallah bangga jalan ketika kita itu
rezekinya cecak aja loh sama Allah Ta'ala ditanggung semua rezekinya terbang, dianya tidak bisa terbang, bisanya melata di dinding, diam-diam merayap itu tadi. Nggih, kudu dimik mana ada lalat di sana, jalan diam-diam tapi entuk ae. Nggih, enggak ada namanya cecak mati kelaparan kecuali lek jenengan kurung. Nggih, kecuali kalau jenengan kurung, dapat cecak tak masukkan ke dalam baskom, nggih, ditutup, enggak boleh keluar, baru dia akan mati. Tapi kalau dia selama dia itu dibebaskan di alam bebas, rezekinya sama Allah Ta'ala ditanggung. Innallaha huwar razzaq. Allah Ta'ala sang pemberi rezeki. Nggih, sang pemberi rezeki. Rezeki umur kita sudah ditakdirkan. Rezeki jodoh kita sudah ditakdirkan. Rezeki makanan kita sudah ditakdirkan. Semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyangkutnya itu tentang perkara rezeki. Oh, suami itu rezeki. Enggak. Buktine napa? Buktine beda-beda. Nggih. Nggih toh? Ada yang ada perempuan cantik, dapatnya suami ganteng, rezeki ganteng. Nggih. Ada yang cantik, suaminya biasa-biasa aja. Yo rezekinya sing biasa-biasa saja. Belum tentu yang biasa ini sama yang ganteng ini lebih istilahnya lebih menyenangkan. Yang ganteng belum tentu didelok, nggih, gantengnya enak lah didelok. Akan tetapi kalau sudah berumah tangga belum tentu. Nggih, jenengan mau punya suami ganteng tapi ngaplokan, ganteng tapi kata-katanya kotor, nggak mau kita. Nggih, nggak mau. Yang namanya rezeki itu nggih sudah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih nyangkut tentang rezeki juga di dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-khabithatu lil-khabithuna wa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat, ulaika mubarrauna mimma yaqulun, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setelah kemarin kita membahas tentang perihal masih nyangkut tentang akhlaknya Sayyidah Aisyah, masih nyangkut tentang perihal Sayyidah Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kembali kepada mereka-mereka yang menghabarkan tentang berita-berita bohong kepada Sayyidah Aisyah, nuduhkan hal-hal yang tidak pantas terhadap Sayyidah Aisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampiknya istilahnya final dari pembebasan nama baik Sayyidah Aisyah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang baik laki-laki dapatnya perempuan yang baik-baik juga, laki-laki yang baik dapatnya perempuan yang baik, laki-laki yang buruk dapatnya perempuan yang buruk. Itu biasanya jodohnya seseorang itu semacam itu. Biasanya garis yang digariskan oleh Allah Ta'ala sebagai jodohnya perempuan baik itu ya laki-laki yang baik. Perempuan yang gak baik juga dapatnya laki-laki yang tidak baik. Itu biasanya, tapi tidak semuanya. Itu kebiasaannya adalah semacam itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntutkan kepada kita, kamu cukup jadi orang yang bertakwa sama Allah Ta'ala, nanti insya Allah rezekimu, jodohmu itu juga adalah mereka-mereka yang sedang mempersiapkan kebaikan di dalam berumah tangga bersamamu. Itu biasanya. Karena jodoh kembali lagi rezeki-rezekinan niku wau. Kalau ada orang mengatakan, Ustazah, rezeki itu apa istilahnya, jodoh itu dicari apa dinanti. Kita itu harus nyari jodoh apa nunggu jodoh. Saya katakan dua-duanya enggak benar.
Nyari jodoh itu enggak benar, menanti jodoh itu juga kurang benar. Bukan enggak benar, kurang benar. Nyari jodoh, jenengan mau nyari jodoh itu kemana? Memang ada pasarnya jodoh. Memang ada, saya mau sekolah di fakultas ini. Kenapa? Biasanya cowok-cowoknya di sana ganteng-ganteng. Tak golek jodoh di universitas. Ternyata jodohnya jenengan bukan di kampus itu. Banyak apa buatan seperti itu? Banyak. Oke. Berapa banyak orang yang nyari ke sana, pacaran sama ini, hubungan sama ini, geletek jodohnya tonggo sebelah rumah. Yang kalau ater-ater yang ujung sudah di rumah, buntutnya sek neng omahe. Saya banyak nemukan yang kayak gitu. Berarti apa? Oh, saya padahal sudah pacaran sama itu 5 tahun, saya sudah pacaran sama itu 4 tahun, saya sudah ngasih hadiah macam-macam sama dia, saya sudah menjelajahi kafe dari sini ke sini, makan bareng sama dia. Ternyata bukan jodohnya. Ini apa namanya? Ngopeni jodohe ngomong. Berhubungan baper-baperan sama jodohnya orang, deg-degan sama jodohnya orang, nggih, degupan nggih. Orang kalau pacaran itu kan gitu. Wah, kalau sampai ada pepatah niku, tai kucing rasa coklat, nggih. Kalau sudah sama pacarnya minum teh anget, rasane koyo minum apa gitu, nggih. Jadi minum teh di pinggir kali sama pacarnya yang harganya 1000-an, teh niku berapaan tuh harganya? 5.000-an lah istilahnya. Rasanya sudah kayak melayang-layang di alam mana gitu. Nggih, padahal minum teh mekan wong loro. Nggih, 2.000 dibagi 2 atau. Jadi pacaran itu istilahnya aturannya Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari jodoh atau nyari pasangan hidup, semuanya sudah diaturkan sama Allah taala. Jodoh itu kalau kita mau nyari itu kemana? Nggih, ke tetangga juga belum tentu jodoh kita, di sekolahan-sekolahan juga belum tentu jodoh kita. Nggih, tapi ini semuanya sudah punya jodoh. Nggih, berarti napa niki tahapnya nyarikan jodohnya anak-anaknya jenengan. Jangan jenengan rela, nak pacaran, kalau enggak pacaran nanti kamu enggak dapat jodoh. Tidak ada, karena jodoh itu nggak bisa dicari. Jodoh itu adanya di tangan Tuhan. Jodoh itu adanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu jodoh kita, jodoh anak kita, jodoh cucu kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dapat jodoh terbaik, mintanya sama Allah, bukan minta atau nyari di tempat-tempat yang nggak pasti kalau itu adalah tempat jodoh kita. Tidak ada tempat yang pasti jodoh kita itu, tidak ada. Dikiranya jodohnya di sekolahnya, ternyata jodohnya di tempat kerjanya. Yang dikira jodohnya di tempat kerjanya, ternyata jodohnya temennya sendiri atau keluarganya sendiri. Berapa banyak yang seperti itu? Berarti pripun nyarinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada permisalan, kalau jenengan mau mempermisalkannya, ada seorang tokoh sufi, ada seorang tokoh semacam Abu Nawas gitu. Beliau itu orang yang humoris, orang yang lucu. Pernah suatu hari itu keluar dari rumahnya tengah malam, malam pas purnama gitu dia keluar dari rumahnya, nyari-nyari. Ada orang lewat nanya, "Wahai engkau, wahai fulan, apa yang lagi kamu cari?" "Saya lagi nyari uang saya." "Berapa uangmu?" Kalau Indonesia gitu misalnya, "Uang saya hilang 300.000." Ikut nyari dia. Tak bantuin nyari di terasan rumahnya, di belakangnya ini dicari, di bawah sini dicari, di belakang pohon ini dicari. Habis itu setelah selesai lelah nyari nggak ketemu, ditanya lagi, "Memangnya uangmu itu hilangnya di mana?" "Hilangnya di dalam rumah." "Loh, hilangnya di dalam rumah, kok kamu nyarinya di luar rumah?" "Iya, rumah saya gelap, tak nyari aja di terasan rumah yang ada cahaya bulan." Ini orang kan aneh, gitu.
ilange neng omah, nggih. Uangnya itu jatuhnya di rumah, alasannya gelap, nyari di luar rumah karena dibilang luar rumah itu lebih terang daripada dalam rumahnya. Orang yang nyari jodoh itu kayak gitu, Bu. Nggih. Orang ketika mencari jodoh, nggih, ketika mencari jodoh, dia nyari di tempat apa? Padahal tempat jodohnya itu di tempat yang lainnya. Nggih. Jodohnya itu belum tentu di tempat itu, tapi di tempat yang lainnya. Karena jodoh itu tidak bisa dicari, ditunggu, iya. Nggih, ditunggu, iya. Sembari nunggu, nggih, sembari nunggu kita lakukan perkara-perkara yang memantaskan kita untuk menjadi hamba-hamba yang masuk dalam golongan at-thayyibatu lit-thayyibin. Orang baik, perempuan baik-baik biasanya sama Allah Ta'ala dijodohkan juga dengan laki-laki yang baik. Nggih. Kalau kita mau suami kita baik, ndak usah jenengan ceramai, ndak usah jenengan tuturi, ndak usah jenengan marah-marahi, cukup jenengan jadi orang baik, insya Allah mereka juga akan ikut baik. Insya Allah mereka juga akan ikut baik. Ndak usah terus-terusan ya wes diomongi lek baratus anduke dijereng, nggih, anduke dijereng to ya, nggih. Sehari panggah digeletakne, 2 hari panggah digeletakne, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, nggih. Jenengan setiap hari ngomel cuman gara-gara handuk, nggih. Ketimbang seperti itu, alhamdulillah ada jalan rezeki saya untuk dapat pahala dari Allah Ta'ala cuman dengan cara nyamperne handuk, nggih. Jenengan mandangnya suaminya bukan lagi tentang suami, bukan lagi tentang kewajiban ataupun hak, bukan cuman tentang sesuatu yang harus ataupun tidak harus, tapi jenengan melihatnya, memandangnya sebagai jalan-jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki diri, dengan menambah keilmuan, dengan lebih memahami karakter, nggih, karakter satu sama lain, nggih. Karena karakternya orang semuanya beda-beda, nggih. Wong pancen citane beda-beda, backgroundnya beda-beda, tumbuh kembangnya juga beda-beda, pendidikannya juga beda-beda. Mau jenengan sama-sama kan gak akan bisa. Gak akan ada jalan keluarnya, Bu. Kalau jenengan pengennya itu sama, jenengan sukanya ayam goreng, suaminya sukanya sate kambing, nggih. Pokoknya kudu doyan ayam goreng, gak bisa. Jenengan dipaksa juga gitu. Saya ndak doyan sate kambing, nggih. Saya doyannya ayam goreng. Yang bikin bisa enak gimana? Ya sudah, suami belikan ayam goreng, jenengan belikan sate kambing, dimakan bareng-bareng. Wes seperti itu aja, nggih. Ketimbang setiap hari tengkar cuman gara-gara perkara-perkara yang kecil, ketimbang setiap hari konflik cuman tentang perkara-perkara yang sangat gampang sekali penyelesaiannya, ketimbang seperti itu jenengan fokus memperbaiki diri, insya Allah beliaunya, pasangan kita juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karo ndongone sing banter, nggih. Mintanya yang banter. Misalkan kalau ada yang punya jodoh-jodoh atau suaminya masih belum istiqomah sholat, atau suaminya masih sering kali minum-minum yang tidak benar, atau suaminya masih sering melakukan atau ngelihat perkara-perkara yang tidak benar, nggih, jenengan wis ngelingne dengan lembut sebagai sosok seorang istri, sebagai sosok orang yang pengen berdampingan dunia akhirat, wis ndak matuk, istilahnya sudah kebal, sudah ndak mampu lagi, sing dikuatne adalah dongone, nggih, doanya yang dikuatkan, Bu. Ya Allah, kasih hidayah saya dan suami saya. Jenengan juga, nggih, jangan cuman ndongakne bojone tok. Kalau doa itu nggih, Bu, nggih. Kalau kita mintanya untuk orang lain lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Kalau kita mintanya untuk orang
lain, untuk kita dan untuk orang lain, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma hdina fiman hadait. Seperti yang selalu kita baca setiap kali kunut subuh. Ya Allah, kasih hidayah kami, bukan saya. Oke, Allahumma hdini boleh apa enggak? Boleh juga, tapi lebih indah lagi kalau kita mintanya itu bareng-bareng. Allahumma hdina. Ya Allah, kasih hidayah saya, kasih hidayah anak saya, kasih hidayah suami saya, kasih hidayah orang-orang yang ada di sekitaran saya. At-thayyibuna lit-thayyibat. Katanya Allah Ta'ala, orang baik biasanya jodohnya orang baik. Kenapa? Karena biasanya lingkungannya orang baik, lingkungannya orang baik, nyarinya juga yang sefrekuensi, nyarinya juga yang sekitarnya, nyarinya kalau ahli pengajian, nyarinya, Bu, saya punya anak perempuan perawan sudah siap nikah. Barangkali ibu-ibu ada Joko sing wis waktunya nikah juga. Anak saya alhamdulillah berhijab, anak saya alhamdulillah istiqomah hataman Al-Qur'annya, anak saya alhamdulillah lulusan pesantren ini. Oh iya, putra saya juga, Bu, lulusan pesantren ini, mulai kerja di sini, atau istilahnya sudah mulai diajak kerja sama ayahnya untuk meneruskan usaha ayahnya. Gathuk akhirnya nyarinya bibit bobot bebet. Nah, semuanya diperhitungkan. Enggak terus, oh anak saya lulusan pesantren, nyari jodohnya di mana? Oh, nyari jodohnya di tempat hiburan malam. Naudzubillah, karaoke, di tempat karaoke, perempuan-perempuan yang biasanya nemenin laki-laki nyanyi, nyarinya jodohnya di sana. Yes, niki wis enggak karu-karuan niki. Jadi biasanya orang baik nyari jodohnya di tempat baik, orang yang tidak baik nyari jodohnya juga di tempat yang tidak baik. Walaupun ini bukan keputusan final, istilahnya tidak semua jodoh modelnya semacam itu, tidak semua orang baik dapatnya orang baik, orang nggak baik dapatnya orang nggak baik, enggak. Karena ternyata banyak orang-orang baik yang dapat jodoh, dapat pasangan juga bukan orang yang baik. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Asiyah dapat suami Fir'aun. Seperti Nabi Allah Nuh dapat istri juga tidak mau beriman kepada beliau, bahkan tidak mau ikut naik di atas kapalnya Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Lut punya istri, bukan cuma sekedar seorang pelacur, tapi bahkan jadi germonya pelacur sesama jenis. Ini istrinya Nabi Allah Lut. Apa mboten dituturi? Ya dituturi. Apa yang tidak didoakan? Ya didoakan. Apa yang tidak diarahkan? Ya diarahkan. Tapi ternyata memang jodohnya mereka jodoh yang cuman bertahan di dunia, tidak sampai di akhirat nanti. Yang menentukan jodoh dunia akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Sayyidah Asiyah yang selama hidupnya punya suami, punya pasangan seorang Fir'aun. Fir'aun ini istilahnya kebejatan apa yang tidak dilakukan sama Fir'aun? Keburukan apa yang tidak dilakukan sama Fir'aun? Semuanya dilakukan, Bu. Minum minuman keras itu jadi minuman hariannya. Perempuan berzina sama perempuan itu sudah makanan sehari-harinya Fir'aun. Bahkan ketika dia jabat menjadi seorang raja pun, menjadi seorang pemimpin pun, bikin kebijakan yang di luar nalar jahatnya. Semua anaknya Bani Israel yang laki-laki dibunuh semuanya. Bahkan dikatakan dari pencariannya Nabi Musa cuman gara-gara mimpi kalau nanti salah seorang perempuan dari Bani Israel itu akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki, dia akan meruntuhkan kerajaannya Fir'aun. Gara-gara mimpi itu bikin keputusan semua perempuan yang hamil kalau lahir anaknya laki-laki dibunuh. Berjalan sampai bertahun-tahun, sampai ada sekitar 30.000 bayi yang ditebas kepalanya tanpa melakukan dosa apapun di masa kebijakannya Fir'aun. Protes
niki napa bawahan-bawahannya, menteri-menterinya protes sama Firaun. Wahai Firaun, kalau semua bayi laki-laki kamu bunuh, terus siapa nanti yang akan jadi pekerja kita ketika menggantikan orang tua mereka yang sudah renta? Oh iya ya, baru sadar dia, kalau semua bayi laki-laki itu dihabiskan, terus siapa nanti yang bakalan jadi budak-budaknya mereka? Diganti keputusannya. Apa itu? Tahun pertama dibunuh, tahun kedua tidak dibunuh, tahun ketiga dibunuh, tahun keempat tidak dibunuh, terus seperti itu. Nggih, panggah mateni tapi nggih, kira-kira kalau jenengan punya suami, nggih, jenengan jadi istrinya pejabat, tapi pejabatnya senengane ngeten niki purun apa mboten? Wis pegat ae lah. Nggih, duwe bojo. Iya, memang jabatannya istrinya bupati misalkan, atau istrinya wali kota, atau istrinya pegawai BUMN misalkan, atau jadi istrinya menteri keuangan. Kayaknya kan prestis, kayaknya kan membanggakan, orang-orang tunduk-tunduk, orang-orang taat-taat, tapi ternyata kita yang ada di dalam rumah ngerti banget, oh bojoku ini jabat tapi korupsinya luar biasa. Oh ternyata suamiku ini menjabat, jadi seorang pejabat, tapi selingkuhannya di mana-mana. Saya ini jadi istrinya pejabat, tapi senengane minum minuman keras setiap hari. Selesai minum-minum saya dipukuli. Mau jenengan kayak gitu? Tidak mau. Kesabarannya Sayyidah Asiyah berpuluh-puluh tahun sabar dengan perangai suaminya yang sebejat itu. Istilahnya ngeten, jenengan kalau mau belajar sabar dari Sayyidah Asiyah, suaminya jenengan kan nggak Fir'aun banget, nggak jahat-jahat banget, nggak brutal-brutal banget. Ambil kesabaran dari sabarnya Sayyidah Asiyah. Dari sabarnya Sayyidah Asiyah. Ini sabarnya beliau. Berarti gimana? Berarti beliau selama hidupnya ndak enak, punya pasangan yang nggak baik. Terus gimana nasibnya beliau di akhirat nanti? Sudah disiapkan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Asiyah nanti akan menjadi salah satu istri di surganya Allah Ta'ala, menjadi pendampingnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijanjikan dua orang perempuan yang zamannya sebelum Nabi Muhammad, tapi nanti akan menjadi pendampingnya Nabi di dalam surga, yaitu Sayyidah Asiyah, dan yang kedua adalah Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa. Dua-duanya akan menjadi pendampingnya Nabi di dalam surga. Jadi tidak jodoh di dunia. Di dunia tidak punya jodoh yang benar. Di dunia tidak dapat pasangan yang baik. Tapi sama Allah Ta'ala disiapkan pasangan yang baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tayyibatu lit-tayyibin, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi ayat ini fungsi utamanya adalah membebaskan nama baik dari Sayyidah Aisyah, di mana beliau itu dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Maka sama Allah Ta'ala dikatakan, saya punya hamba terbaik, laki-laki yang paling baik akhlaknya, laki-laki yang paling punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah laki-laki yang baik. Maka pasangan-pasangan yang aku siapkan untuknya pun, yang akan mendampinginya di dunia sampai di akhirat nanti, juga adalah perempuan-perempuan yang terbaik. Kalau Sayyidah Aisyah langgeng sampai akhir hayatnya Nabi, bahkan sampai akhir hayatnya Sayyidah Aisyah, mereka berdua setia di dalam pernikahannya. Ini nunjukkan kalau Sayyidah Aisyah adalah perempuan terbaik yang akan mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sampai di akhirat. Sayyidah Aisyah niku Bu ditinggal wafat sama Nabi Muhammad usianya belum nyampe 20 tahun.
Ditinggal wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya beliau belum sampai 20 tahun. Parasnya terkenal luar biasa cantik. Semua orang tahu kalau beliau ini dijuluki sama Nabi sebagai istrinya yang paling cantik dengan julukan Humairah. Perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Kalau sudah marah, kalau sudah cemburu, pipinya merah. Nggak usah pakai blush on wis abang. Jenengan kalau lagi marah kira-kira pipinya berubah jadi apa? Jadi Sayyidah Aisyah itu Humairah, julukannya beliau adalah Humairah. Meninggal Nabi Muhammad usianya tidak nyampe 20 tahun. Dan beliau wafat di usia lebih dari 70 tahun. Berarti beliau memilih untuk bersabar, tidak punya pasangan. Sepeninggal dari Nabi Muhammad SAW, beliau setia untuk menjadi pendampingnya Nabi dunia akhirat. Walaupun nabinya sudah tidak ada, lebih dari 50 tahun lamanya. Lebih dari 50 tahun lamanya. Tidak nikah lagi karena memang istri-istrinya Nabi tidak diperbolehkan untuk dinikahi sepeninggal dari Nabi Muhammad SAW, karena mereka sudah punya suami tertinggi. Mereka sudah punya pasangan yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka tidak ada orang yang bisa menandingi ketinggiannya Nabi Muhammad SAW. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Allah Ta'ala mengatakan mereka ini, baik Nabi Muhammad, baik istri-istrinya Nabi Muhammad, ataupun seluruh keluarganya Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang terbebas dari hoaxnya orang-orang. Mereka yang terbebas dari tuduhan-tuduhan buruknya manusia. Mereka adalah manusia-manusia, keluarga-keluarga terindah yang akan menjadi tauladan bagi setiap umat muslim ataupun muslimah, bagi setiap keluarga-keluarga yang mendambakan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam setiap rumah tangga mereka. Contoh-contohnya adalah keluarganya Nabi. Contoh-contohnya adalah istri-istrinya Nabi. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Setelah itu masih ditambahi sama Allah Ta'ala, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa ampunannya Allah Ta'ala itu tercurah untuk mereka. Merekalah yang mendapatkan porsi dari rezeki yang paling mulia. Rezeki yang paling mulia itu ternyata tidak bisa dinominalkan. Rezeki yang termulia itu ternyata tidak bisa dituliskan, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tapi rezeki termulia adalah ketika kita menjadi hamba-hamba yang paling sabar di dalam menghadapi setiap bahtera atau setiap cobaan yang menimpa kepada kita. Dikasih sakit kita sabar, niku rezeki yang besar, Bu. Jenengan dikasih cobaan, diomongin orang sana, diomongin orang sini, jenengan ndak bales, jenengan ndak melakukan hal yang sama, jenengan memilih untuk bersabar atas hal tersebut, itu adalah rezeki terbesar. Rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikan kepada hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba terpilihnya. Lek bales-balesan kabeh uang iso, kamu ngomong kasar, saya juga bisa ngomong kasar. Kamu nyakiti saya juga bisa nyakiti kamu. Kamu melakukan hal yang seperti itu kepada anak saya balas yang semacam itu juga bisa. Ibu-ibu biasanya tidak sabar kalau sudah masalah anaknya. Oh, anak saya dibully, anak saya dicubit, anak saya didorong, anak saya disakiti di sekolahnya, diparani. Anaknya TK padahal. Anaknya jenengan umur 5 tahun tukaran sama temennya umur 5 tahun juga. Jenengan datang, mana? Ini temennya anak saya yang mukul anak saya mana? Kamu nyubit anak saya, tak cubit juga. Nangis sama mboten? Nangis.
Nggih, niki ndak fair, Bu. Nggih, bukan lawannya jenengan. Jangan kalau mau lawan ibunya dia. Akhirnya tukaran, ibu sama ibu tukaran. Ndak lucu, Bu. Nggih, ndak lucu. Saya ingat dulu abah saya cerita ketika beliau itu sekolah madrasah, nggih. Sekolah di madrasah nggih ngoten dunianya anak-anak nggih. Ada beberapa anak laki-laki itu yang kasar, nggih, sukanya ngolok-ngolok, sukanya nyubit ini itu dan lain sebagainya. Nenek saya datang, nggih, didatangi. Nenek saya ini kalau masalah anaknya juga nggak bisa sabar karena masa penantiannya untuk nunggu abah saya ini 17 tahun. Jadi nenek saya sama kakek saya itu nikah 17 tahun kemudian baru dapat abah saya. Makanya teman-temannya nenek itu selalu bilang Ijum, nenek saya namanya Ijum, Jumanten nih betok keri, nggih. Gak punya anak lama 17 tahun. Setelah itu dikasih sama Allah Ta'ala 2 anak laki-laki, dua-duanya rebutan untuk berbakti kepada ibunya. Di saat banyak orang punya anak 9, akhir-akhirnya neng omah dewe mple, ndak ada yang ngeramut, nggih. Abah saya sama paman saya cuman 2 saudara, tapi dua-duanya rebutan untuk berbakti kepada ibunya. Jadi seperti itu. Ini cerita apa tadi? Ya, jadi nenek saya datangi ini temennya abah saya waktu madrasah, sekolah madrasah itu, didatangi si anak yang sukanya gangguin abah saya, katanya, tapi tidak dicubit, tidak dimarahi, cuman didudukkan. Nak, kamu itu ke madrasah mau kenapa? Mau belajar ngaji. Kamu pengen jadi anak yang pinter? Iya. Kamu pengen jadi anak yang bisa baca tulis Al-Quran? Iya. Yekmu juga sama, nggih. Anakku ini Muhammad ini juga sama, pengen bisa ngaji, pengen bisa baca tulis Al-Quran, pengen bisa ngerti agama, sama kayak kamu. Terus kalau di sekolahan mau gangguin, apa bisa dia belajar dengan benar? Nggih. Cuma diomongin gitu aja. Sejak saat itu nggak pernah gangguin abah saya lagi. Ini abah saya yang cerita. Nggih. Jadi bijaksana. Jadi ibu-ibu yang bijaksana. Jadi ibu-ibu yang cerdas. Bukan, jadi yang dicari, yang disalahkan bukan anaknya, tapi yang disalahkan perbuatannya. Yang disalahkan bukan fisiknya, tapi yang disalahkan adalah apa? Tindak tanduk yang dia lakukan. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Yang benar dibenarkan ini gimana? Jenengan puji. Anak-anak itu kalau sudah pinter, kalau sudah ngasih sesuatu, bisa sesuatu, jangan kasih pujian. Itu yang akan bikin mentalnya mereka ini berkembang dengan baik. Jangan terus anak TK, anaknya jenengan TK mewarna menceleng-menceleng, apian mewarnanya mamah, yo mestilah. Itu sudah pasti. Tapi jenengan lemu bagusnya, gambarannya bagusnya, indahnya. Seperti itu yang akan menumbuh kembangkan mereka menjadi hamba-hamba yang mentalnya itu indah. Jadi dikatakan di sini, wa qad iftakharat Aisyah bi asya'in minha anna Jibril alaihi salam ata bi suratiha fi saraqatin harir. Jadi dikatakan Sayyidah Aisyah ini setelah, jadi ini final dari semua ayat-ayat yang membersihkan nama baiknya Sayyidah Aisyah. Setelah ayat ini nanti babnya lain. Babnya sudah tidak membahas lagi tentang Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah bangganya dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau itu sampai mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benar-benar memberikan saya perkara-perkara yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sebelum nikah sama saya, malaikat Jibril sudah datang kepada Nabi Muhammad sambil membawakan satu nampan, di dalamnya itu ada fotonya Sayyidah Aisyah, dibuka sama Nabi, nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man hiya? Siapa perempuan yang difoto ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan dia nanti yang akan menjadi salah satu istrimu wahai Muhammad. Jadi sebelum menikah sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah tahunya itu dari foto yang diberikan. Foto emang zaman dulu ada
Napa foto ada nggih. Gusti Allah gampang Bu, bikin layar lebar Nabi Muhammad ngelihat live kejadiannya perang Mu'tah sambil dicerita. Di sananya perang, di Mu'tah perang, Nabi Muhammad cerita secara langsung di hadapan para sahabat bisa. Apalagi cuman sekadar foto. Diberikan fotonya Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau nanya, siapa yang kenal sama perempuan ini? Siapa yang kenal sama ini? Salah satu di antara mereka mengatakan, oh ini putri dari sahabatmu sendiri wahai Nabi. Siapa? Aisyah bintu Abu Bakar. Aisyah bintu Abu Bakar. Akhirnya dinikahi sama Nabi. Setelah itu dikatakan Sayyidah Aisyah juga adalah seorang perempuan, satu-satunya perawan yang dinikahi sama Nabi. Lainnya semuanya janda atau perempuan yang sudah pernah menikah. Ada yang punya anak 1, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, seperti itu. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijriha wa fi yaumiha. Dan dikatakan keafdoliannya beliau Nabi Muhammad ini wafat di harinya Sayyidah Aisyah dan di atas pangkuannya Sayyidah Aisyah. Jadi kepalanya Nabi di dadanya Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad wafat, menghembuskan nafasnya yang terakhir itu kepalanya Nabi di atas dadanya Sayyidah Aisyah. Wa dufina fi baitiha. Nabi Muhammad dikuburkan di rumahnya Sayyidah Aisyah. Wa qad ata nazalat bara'atuha minas sama. Perkara Nabi Muhammad yang dilecehkan, perkara Sayyidah Aisyah yang dikata-katain berzina ini, pembebasannya atau pembersihan nama baiknya lewat ayat-ayat Al-Quran yang akan bisa dibaca, dipelajari sampai akhir zaman nanti. Lain halnya sama hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Sayyidah Maryam misalkan, istri, suami Sayyidah Maryam ibunda dari Nabi Allah Isa, ketika dicecar sama orang-orang mengatakan, ya Maryam, makanat abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kok bisa kamu hamil sampai punya anak tanpa punya suami, padahal bapakmu orang baik, ibumu bukan pelacur. Kok bisa kamu mengelakoni hal yang semacam ini? Pembebasannya lewat lisannya siapa? Lewat lisan putranya, yaitu Sayyidina Aisyah. Beliau yang mengatakan, ini Rasulullah, saya adalah utusannya Allah, ataniyal kitab, nanti saya akan dikasih Alkitab, Injil, dan terus. Jadi pembebasannya lewat lisannya seorang bayi, yaitu Nabi Allah Isa. Waktu bayi udah jadi nabi apa belum? Belum. Waktu bayi belum jadi nabi. Nanti setelah dewasa diutuskan, baru beliau menjadi seorang nabi. Begitu juga dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ketika dijebak sama Zulaikha, masuk di dalam kamar, mau melakukan hubungan yang terlarang, beliau kabur, ditarik bajunya sampai sobek, buka pintu, ternyata di depannya ada suami dari Zulaikha. Pembebasan nama baiknya lewat apa? Lewat sidang. Tidak selesai. Tahu-tahu salah satu dari yang hadir di pengadilan itu ada yang bawa bayi. Tahu-tahu bayi itu mengatakan, kalau fa'in qudda min duburihi, kalau misalkan bajunya, lihat aja bajunya Yusuf, kalau yang sobek bagian depannya berarti dia adalah orang yang salah dan Zulaikha adalah orang yang benar. Tapi kalau yang sobek adalah bagian belakangnya, berarti Zulaikha yang salah, sedangkan Yusuf adalah orang yang benar. Keluar lewat lisannya bayi yang hadir di persidangan. Sedangkan pembebasan nama baiknya Sayyidah Aisyah, Allah Ta'ala nurunkan lebih dari 10 ayat semuanya untuk membersihkan nama baiknya Sayyidah Aisyah. Gak ada yang lebih indah, istilahnya gak ada yang lebih tinggi dibandingkan Sayyidah Aisyah tentang perkara pembersihan nama baik. Mugi-mugi kita semuanya dapat barokahnya Sayyidah Aisyah, dapat kesabarannya Sayyidah Aisyah, dapat doa-doa indahnya Sayyidah Aisyah, dapat sambungan lewat ilmu-ilmunya Sayyidah Aisyah, dapat sambungan cara beliau melaksanakan
melaksanakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah lewat Sayyidah Aisyah, lewat istri-istri Nabi yang lainnya, lewat keluarga-keluarga mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.